Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak-anak kelas 3 yang Miss cintai, yang Miss banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita akan memulai pembelajaran yaitu mengenai subtema 2 perubahan cuaca. Di pekan lalu kita sudah belajar mengenai pengertian cuaca. Ada yang masih ingat apa itu pengertian cuaca? Cuaca cerah berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Dan di subtema 2 kali ini mengenai perubahan cuaca. Cuaca seperti yang kita ketahui bisa berubah setiap saat. Contoh di pagi hari cuaca terlihat cerah, namun bisa secara tiba-tiba turun hujan. Dan sorenya bisa berhenti lagi hujannya. Jadi, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui perakiraan cuaca. Apa itu perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca adalah perkiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Perakiraan cuaca diinformasikan oleh lembaga yaitu BMKG yang kepanjangannya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG tersebut mengumpulkan data dari satelit cuaca dan radar cuaca. Satelit tersebut berada di luar angkasa, memotret dan merekam pergerakan awan dan kecepatan angin. Dan informasi tersebutlah yang kemudian digunakan oleh BMKG dalam memperkirakan cuaca beberapa hari mendatang. Biasanya perakiraan cuaca bisa kita lihat di tayangan berita. Biasanya tidak dibacakan oleh penyiar, ada simbol-simbol di bawah televisi. Biasanya tertera di situ perakiraan cuaca untuk setiap wilayah Jakarta, Bekasi, wilayah Bogor. Itu setiap wilayah mempunyai perakiraan cuaca yang berbeda-beda. Dan perakiraan cuaca ini bisa bermanfaat bagi kita. Contohnya jika kita melihat perakiraan cuaca esok hujan, berarti kita bisa menunda kegiatan yang akan kita lakukan besok. Berarti kita bisa melakukan kegiatan di dalam ruangan saja untuk menghindari hujan yang sudah diperkirakan oleh BMKG. Dan perakiraan cuaca ini juga bisa bermanfaat bagi pilot dan juga nelayan. Pilot membutuhkan perkiraan cuaca untuk mengetahui apakah pesawat tersebut akan terbang dengan aman. Kalau nelayan menentukan perakiraan cuaca untuk menentukan apakah akan terjadi badai atau tidak, sehingga nelayan akan melakukan kegiatan menangkap ikan, akan pergi melaut dengan aman atau tidak, berbahaya atau tidak. Karena makanya nelayan membutuhkan informasi perakiraan cuaca. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi sudah disebutkan, jika perakiraan cuaca disebutkan akan turun hujan, jika terpaksa kita harus melakukan kegiatan di luar ruangan, maka sebaiknya kita sudah siap dan sudah waspada untuk membawa payung saat akan berpergian. Perakiraan cuaca biasanya berupa simbol. Ada simbol cerah, itu simbolnya hanya gambar matahari terang, dan juga ada
cuaca berawan, biasanya itu matahari yang ditutupi oleh banyak awan, dan juga cuaca mendung, itu yang disimboli dengan gambar awan berwarna kelabu atau abu-abu ya, dan juga cuaca hujan. Serta yang terakhir, cuaca hujan berpetir. Biasanya kalau hujan berpetir ini disertai dengan angin kencang dan juga badai. Ini yang perlu sangat diwaspadai jika hujan berpetir. Dan ini diwajibkan untuk di dalam ruangan saja, karena berbahaya jika melakukan kegiatan di luar di saat cuaca hujan berpetir, karena khawatir akan ada angin kencang yang akan merobohkan pohon dan juga semua bangunan yang ada di sekitar. Dan tadi sudah disebutkan pengertian dari cuaca ya. Cuaca, keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat, yang tadi sudah disebutkan. Jadi cuaca dalam setiap wilayah itu berbeda-beda. Contohnya pagi hari bisa cerah, siang hari bisa tiba-tiba hujan. Jadi hanya dalam waktu yang singkat. Kalau dalam waktu panjang itu disebut iklim. Iya. Dan pengaruh cuaca atau perubahan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Contohnya adalah cuaca cerah pada pagi hari itu memudahkan petani untuk bisa menjemur gabah di bawah sinar matahari, karena gabah yang dijemur saat cuaca cerah, sinar matahari terik akan membuat proses gabah kering dengan lebih cepat, sehingga akan lebih cepat lagi diproses untuk digiling menjadi beras. Tapi kalau tiba-tiba cuacanya berubah menjadi hujan, maka gabah tersebut akan tertunda proses keringnya, dan akan tertunda pula proses penggilingan beras, sehingga petani akan tertunda masa produksi berasnya. Maka pengaruh cuaca itu sangat besar bagi kegiatan manusia. Contohnya tadi adalah petani. Oke. Kemudian perubahan cuaca yang tidak menentu itu juga bisa membuat tubuh kita mudah terserang penyakit. Jadi saat perubahan cuaca seperti sekarang, saat ini cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Nah, cuaca seperti ini yang akan membuat kita mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Banyak cara yang bisa kita lakukan agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga, karena jika daya tahan tubuh kita menurun, maka saat itulah kita akan mudah terserang penyakit. Nah, di sini misalkan menyebutkan cara untuk menjaga kesehatan tubuh saat perubahan cuaca, yaitu yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur, karena pada buah dan sayur mengandung vitamin, dan vitamin bagus untuk memelihara daya tahan tubuh sehingga kita tidak akan mudah sakit. Yang kedua, kita bisa melakukan olahraga secara teratur. Olahraga yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah jalan kaki. Jalan kaki tidak usah jauh-jauh, jalan kaki sekeliling perumahan atau beberapa meter itu sudah cukup. Yang penting dilakukan secara teratur dan rutin. Yang ketiga, minumlah air putih yang cukup.
Karena jika kita kekurangan air putih, apalagi di saat cuaca panas, maka kita akan terserang dehidrasi dan juga sakit tenggorokan. Yang keempat, ketika cuaca dingin, sebaiknya pakailah baju hangat agar kita tidak masuk angin dan tidak merasa kedinginan. Biasanya penyakit yang muncul di saat perubahan cuaca itu adalah penyakit flu, batuk, dan juga sakit tenggorokan. Jika sudah terlanjur sakitnya datang menyerang kita langsung banyak-banyak minum air putih dan juga makan buah dan sayur, dan banyak minum vitamin tambahan. Istirahatlah yang cukup agar kita cepat sembuh. Oke, yang berikutnya, perubahan cuaca yang terjadi itu dipengaruhi oleh musim. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya adalah musim kemarau yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan kekeringan, cadangan air berkurang, tanaman menjadi kering karena kekurangan air. Dan petani harus mempunyai cara untuk mengatasi kemarau panjang. Karena saat kemarau panjang, maka tanaman padi akan mengalami kekeringan sehingga proses produksi padi menjadi beras akan tertunda. Sehingga cara petani dalam mengatasinya adalah dengan menanam tumbuhan yang lebih tahan terhadap cuaca panas. Contohnya tanaman palawija, umbi-umbian, jagung, dan kacang tanah. Sehingga saat padi tertunda untuk diproduksi, maka petani bisa memproduksi tanaman tersebut yang tahan terhadap cuaca panas. Jadi petani tidak jadi merugi. Oke, selanjutnya misalkan lanjut ke materi PKN. Di materi PKN kali ini mengenai sikap bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong. Sikap bekerja sama biasa kita jumpai dan biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Kita memerlukan sikap kerjasama. Contohnya di sekolah, yaitu kegiatan piket membersihkan kelas. Itu dilakukan secara bersama-sama. Karena jika kita melakukan sendiri, maka akan lama selesainya dan akan terasa berat pastinya. Sikap peduli tanpa membeda-bedakan merupakan wujud sikap bersatu dalam keragaman. Jadi dalam keragaman di dalam kelas ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda. Semua pasti terdapat keragaman di dalam setiap kelas. Maka kita wajib tetap peduli terhadap teman-teman kita walaupun beraneka ragam. Karena dengan sikap peduli tersebut, kita akan tetap bersatu dan terus saling menghargai satu sama lain. Sikap bersatu tersebut dapat menciptakan kerukunan dan menghindari terjadinya perselisihan. Jika kita terus bersatu, bekerja sama, saling menyayangi, saling peduli, maka di antara dalam semua teman-teman kita di kelas pasti akan selalu rukun dan akan terhindar dari perselisihan ataupun pertengkaran. Dan sikap bekerja sama ini dilakukan dengan tidak membeda-bedakan teman. Sikap bekerja sama ini mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, kegiatan akan terasa menyenangkan. Kedua, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan.
dan lebih cepat selesai. Yang ketiga, setiap masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Jadi dengan bekerja sama pasti akan mempunyai manfaat yang sangat besar. Karena semua kegiatan untuk mencapai tujuan bersama tidak bisa dilakukan secara individu atau seorang diri. Itu makanya diperlukan sikap bersatu atau bekerja sama. Contoh lain dari bekerja sama adalah bergotong royong. Bergotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Contohnya sama seperti kegiatan piket di kelas, yaitu membersihkan kelas agar kelas terlihat bersih dan nyaman untuk kita belajar. Di daerah Lombok, para petani menanam padi secara bergotong royong yang biasa disebut beseru. Contoh gotong royong, banyak kegiatan gotong royong yang bisa kita jumpai. Contohnya di lingkungan masyarakat, yaitu membangun rumah, mengolah sawah, dan memperbaiki jalan. Dan masih banyak lagi ya kegiatan gotong royong yang biasa kita jumpai dan biasa kita lakukan. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persatuan. Sikap yang tercermin dalam gotong royong adalah kebersamaan dalam keragaman dan sikap tolong-menolong serta hidup rukun. Jadi sikap gotong royong, sikap bekerja sama, dan juga sikap bersatu sangat diperlukan, yang harus kita terapkan dan yang harus kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oke, sekarang Miss akan lanjutkan mengenai materi matematika. Matematika di subtema 2 kali ini mengenai pecahan, yaitu membandingkan mana pecahan yang lebih besar ataupun mempunyai nilai yang sama besar. Di subtema 1 sebelumnya kita sudah belajar mengenai menentukan pecahan dari gambar. Kita bisa melihat berapa bagian dari gambar yang sudah terpotong dan juga bagian secara keseluruhan. Dan pecahan terdiri dari bilangan penyebut dan juga bilangan pembilang. Bilangan yang di atas yaitu pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Jangan sampai keliru dan terbalik ya. Kita bisa menyebutkan bilangan pecahan 1/4 yang bisa kita tuliskan 1 per atau garis per di bawah dan bilangan 4 di bawahnya. Bisa kita baca 1/4. Sebagai contoh, Miss akan membandingkan bilangan 1/6 dan juga 1/8. Mana yang mempunyai nilai pecahan lebih besar? Oke, sekarang bisa kita lihat gambar. Sebuah pizza mempunyai potongan sebanyak 6. Pizza yang pertama. Dan pizza yang kedua mempunyai potongan sebanyak 8 potong. Dan kita lihat lagi di pizza pertama yang mempunyai 6 potong, kita ambil 1 bagian atau 1/6 dibandingkan dengan pizza yang mempunyai potongan sebanyak 8. Kita ambil 1 potong yaitu 1/8. Kita bandingkan ukuran pizza yang kita ambil 1/6
dan yang kita ambil di bagian 1/8. Di situ sudah jelas terlihat mana ukuran pizza yang lebih besar di antara 1/6 dan juga 1/8. Mana yang lebih besar? Iya betul, pecahan yang mempunyai nilai lebih besar adalah 1/6 karena jumlah potongannya lebih sedikit dibandingkan yang 1/8. Karena jumlah potongannya lebih banyak, sebanyak 8, maka ukuran potongannya pun akan semakin kecil. Semakin sedikit jumlah potongannya, maka bagiannya mempunyai nilai pecahan yang semakin besar. Oke, diperhatikan jika pembilangnya mempunyai bilangan yang sama, bisa kita lihat di contoh sebelumnya 1/6 dan 1/8. Kita membandingkan pecahan 1/6 dan 1/8. 1/6 dan 1/8 mempunyai nilai pembilang yang sama, yaitu 1. Hanya penyebutnya saja yang berbeda. Yang 1/6 penyebutnya 6, 1/8 penyebutnya 8. Jika kita perhatikan, semakin kecil nilai penyebutnya, maka mempunyai nilai pecahan yang semakin besar. Bisa kita perlihat 1/6 dan 1/8. Nilai 6 lebih kecil dari nilai 8, tapi karena 6 di sini dalam bentuk pecahan, di dalam bentuk penyebut dalam sebuah pecahan, maka nilai 1/6 menjadi lebih besar. Itu adalah kesimpulannya. Jadi jika pembilangnya mempunyai bilangan yang sama atau angka yang sama, maka kita perhatikan nilai penyebutnya. Semakin kecil nilai penyebutnya, maka nilai pecahan tersebut semakin besar, mempunyai nilai yang lebih besar. Gitu. Dan selanjutnya, di contoh berikutnya adalah membandingkan dua pecahan dengan nilai penyebut atau bilangan penyebut yang sama. Tadi di awal membandingkan nilai pecahan dengan nilai pembilang yang sama, dan sekarang membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, sebagai contoh, ada dua pecahan yaitu 5/10 dan 2/10 mempunyai penyebut yang sama. Kita bisa lihat 5/10 yaitu pembilangnya angka 5 dan 2/10 pembilangnya yaitu angka 2. Pada perbandingan pecahan kali ini adalah kebalikan dari yang membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Kalau yang membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, maka semakin kecil nilai penyebut, maka nilai pecahan tersebut adalah lebih besar. Dan sekarang untuk perbandingan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita perhatikan nilai pembilangnya. Semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Jadi di antara pecahan 5/10 dan 2/10, yang lebih besar adalah nilai pecahan 5/10. Oke, semua sudah jelas ya. Oke, Miss tutup. Semoga semuanya bisa memahami dengan baik dan bisa menyelesaikan semua soal pecahan seperti yang sudah Miss jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.